warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Desta. Nah, untuk kali ini bakal ada cerita seru-seru nih, cerita horor pendakian dari temen gue. Bang, Oke. perkenalan dulu dong. Kenalin, nama gua Rizky. Ya. Sering disapa Aris. Nah, katanya Bang Rizky ini kena teror di Gunung B, Jawa Barat ya Bang ya? Iya. Pas dia bawa peserta. Coba Bang di-spill dikit ceritanya gimana? Jadi ceritanya tuh pas gua turun dari Gunung B, Jawa Barat tuh. Dari puncak gua turun pas di jalur balik, jalur H. Jadi pas gua turun tuh udah masuk itu kan maghrib, waktu maghrib. Nah pas waktu maghrib tuh kan gua berhenti dulu. Udah berhenti tuh ngobrol-ngobrol, gue ketemu orang. Nah setelah azan maghrib selesai, ngobrol selesai, kita lanjut balik tuh lewat jalur itu. Nah pas gue turun, gue masuk ke kebun kopi. Nah, tanda Bang. Kenapa Tanda tuh? nih, Ya, tanda. oke. Ayo, nggak sabar nonton kita cerita horor aktif. Jadi gimana Bang? Coba ceritain full. Boleh. Jadi gue dari pasukan 3 cakra, terdiri dari 13 peserta, 3 porter. 10 peserta, 3 porter, jadi 13 orang. Jadi dari 3 porternya gue, Rangga, sama Bele. Nah peserta gue terdiri dari Bang Dani, Karesa, Kak Adel, Kanisa, Ajis, Arif, Fitri, Dinda, sama Mary. Jadi gue udah janjian sama mereka jam 10 udah tiba di base camp Gunung B. Nah setibanya gue di Gunung B baru hadir 5 orang. Jadi dari 6 orang ini terdiri dari Murid, Berry, Ajis, Fitri, Dinda. Porternya gue, Rangga, sama Bele. Nah jadi di situ kita masih nunggu peserta 4 orang lagi. Yang kita tunggu lama ya setengah 11. Nah dari setengah 11 tuh kita mutusin kan, jadi gue sama porter yang lain diskusi yang mau jalan siapa. Jadi sama porter gue, 3 porter itu diskusi siapa yang naik duluan. Ternyata gue yang naik duluan. Nah gue naik tuh bawa 6 peserta itu. 6 peserta gue naik. Yang lebih kagetnya sih tuh orang kuat-kuat banget Bang. Iya, kenapa tuh? Kuat-kuat banget. Gue ditinggalin Bang porter. Lu bayangin aja. Udah ditinggalin. Jadi gue naik ya kan. Bareng nih awal nih, naik. Nah gue lagi istirahat tuh sebelum pos 2. Dia udah di pos 2. Nah pas gue naik ke pos 2, dia udah nggak ada Bang. Gimana Bayangin itu. Udah naik duluan, gue ditinggalin. Lu bayangin aja gue ditinggalin. Nah itu gue istirahat dulu tuh. Nah gue lanjut naik lagi Bang. Gue lanjut naik lagi, naik. Nah gue ditemenin tuh sama si Ajis naik. Berdua tuh gue nyusulin anggota gue yang lain. Nah itu istirahat. Nah lucunya temen gue mau muntah Bang. Coba. Si Ajis itu. Oh, peserta lo? Iya peserta gue mau muntah. Nah gue bilang, lu kalau muntah aja. Ntar aja Bang kan gitu. Udah tuh gue istirahat dulu. Nah tiba-tiba di jalan ke belakang gue nengok lagi muntah Bang. Muntah dulu. Iya dia lagi muntah. Udah tuh muntah. Enakan gak lu? Enakan. Udah ayo jalan lagi yuk. Udah jalan lagi tuh gue sama dia. Jalan. Nah kan dia kan emang capek, gue juga capek kan. Udah lama. Nah naik tuh. Nah tiba-tiba leader gue Bang dari bawah nyusul gue. Gue kesusul Bang, lu bayangin deh. Dia naik jam 12 lewat, gue kesusul Bang. Bisa lama banget itu gue rasain naik, berarti kalau kesusul mah. Udah tuh gue naik tuh bertiga kan tuh. Gue, leader gue sama Ajis. Peserta gue mungkin udah pada di atas tuh. Udah tuh gue naik dia sama leader gue. Udah tuh akhirnya gue sampai di bukit C di atas area camp. Udah tuh sampai. Nah dari situ kita makan dulu tuh sembari nunggu rubuk 2 yang di bawah beler. Kita makan ayam, makan chicken tuh, kangkung sama nasi. Situ minumnya Pocari. Keren gak tuh Bang? Mantap. Mantap kan. Nah
udah tuh, nah nggak lama akhirnya regu 2 sampai tuh bang. Nah regu 2 sampai, kita sambut langsung makan, kita langsung kasih makan sama ayamnya itu. Nah setelah nggak lama dia sampai tuh bang, gue di situ kena badai bang. Kena badai gede banget, bayanginnya itu badai di gunung ya kan. Kena badai itu, kita bercanda-bercanda ketawa sekalian nunggu badainya itu tuh reda. Kita nunggu kan tuh enak-enak nih. Nah, langsung tuh peserta ngomong, lanjut nggak di bang gitu. Lanjut ke bang gitu. Ya serah lo mau lanjut, ayo gue temenin gitu. Udah tuh, terus peserta pada bilang lanjut aja bang. Yaudah lanjut ayo, kata leader gue langsung, udah lanjut ya, lanjut ya lanjut. Udah lanjut, naik tuh bang, gue bang. Jadi gue tuh nyampe di Bukit C itu area camp mungkin ada jam berapa, setengah 3-an. Nah, nunggu badai reda sampai setengah 4. Nah dari setengah 4 itu gue naik ke puncak bang, puncak. Nah naik jalur puncak sampai di puncak jam 5 kurang bang. Jam 5 kurang tuh foto-foto, ngobrol, bercanda ya kan, sekalian pakai ituan lah apa, koyok. Pada pegel tuh badan kan. Emang mantep dah ya kan kalau ditin mah. Kamu langsung dipotong bang. Oh yuk TikToknya dia nih, TikTok. Ya gue TikTok. Gue nggak ngecam. Kalau ngecam kayaknya nggak seru sih. Kurang. Iya kurang. Jadi nggak TikTok. Nah terus kan kemumpung udah sore nih bang, 5:30 tuh. Gue turun nih bang sama leader gue, ngajuin turun tuh kita bang, turun. Nah sampai bawah kita udah jam 5:30 lewat. 5:30 lewat udah mau maghrib lah. Udah mau maghrib. Nah, kita di situ tuh nunggu tuh sampai maghrib. Nah pas kita maghrib tuh di situ kita ketemu bapak sama ibu-ibu. Nah Mendaki juga? bukan. Oh bukan. Orang situ. Warlock. Warlock. Orang situ. Nah kita ngobrol-ngobrol tuh sama Pak Bejo. Namanya, nama samaran, bukan nama asli. Nah di situ Pak Bejo ngomong, lagi asik-asik ngobrol, Pak Bejo ngomong gini, tadi ada pendaki juga tuh yang dituin sama ranger gitu. Temen gue nyaut gini, kenapa bang, dievakuasi kenapa gitu, katanya dia kecapean nggak tahu jalan pulang gitu. Udah kan tuh situ kita ngobrol lama. Ajan selesai. Nah ajan selesai kita masuk jalur tuh jam 6 lewat. Setelah ajan kita masuk jalur H, kan jalur balik tuh. Nah turun masuk kebun kopi bang. Nah pas masuk kebun kopi udah tuh bang, hawanya berubah banget bang. Dari nyanyinya banget tuh jadi enak banget bang, panas, pengap kan, hangat juga, pokoknya campur aduk bang. Dia campur aduk tuh, jalan. Nah, yang di depan tuh temen gue bang, si Beler. Ya. Beler, gue sama leader gue di belakang tuh kebetulan, kan gue jagain peserta. Oh sweeper. Ya jadi sweeper dulu. Nah udah tuh turun tuh kita tuh. Ya awal-awal nggak ada apa-apaan bang. Cuma ya gitu dah awalnya. Udah tuh, nah awal-awal ceritanya tuh yang bikin serem tuh dengar siulan bang. Siulan dulu. Habis dengar siulan, dia tuh yang pada dengar siulan kan udah pada jalan tuh, pada nggak peduli, didiemin, dilewatin santai. Turun terus. Jadi pas di jalur itu tuh bang banyak jadian-jadian aneh bang. Gimana tuh? Kayak ngeliat inian lah apalah, kayak teman peserta gue nih ngeliat nih di depan kayak ada kuntilanak putih-putih, terus di pohon pisang nih bang, katanya dia ngeliat juga gitu. Nah gue bilang jangan pada ini ya apa, jangan ada yang jalan duluan, rapet gitu. Iya gitu. Gitu. Kita istirahat dulu 10 menit lah kira-kira. 10 menit kita lanjut jalan nih bang, mau ke arah pos 5. Jadi sebelum pos 5 tuh leader gua ditarik bang ke depan.
Jadi buat menunjuk arah ke depan tuh. Oh itu Jadi, kondisi udah malam. udah malam. Oh, udah malam. Udah malam banget itu. Gue udah nggak tahu itu jam berapa. Pokoknya jam 8 lah, jam 8 lewat. Ditarik tuh ke bawah leader gue. Ditarik. Nah pas lanjut jalan nggak lama, gue ngeliat sosok bang. Sosok hitam gede, mata merah bang, ngeliat ke arah kita semua. Nah disitu leader gue nggak kali sama peserta yang lain, jadi di jalan terus. Nah gue perhatiin nih sosoknya nih, makin lama makin deket, ngilang bang. Ngilang. Gue dalam hati gue ngomong, anjing apaan tuh tadi kan gitu. Itu gue udah nggak peduli dah tuh, gue jalan terus sampai pos 5, kita istirahat lagi bang. Kira-kira 15 menit lah kita istirahat. Nah, kita istirahat, jalan lagi tuh bang, ke bawah turun, ketemu 2 jalur cabang. Nah habis ketemu jalur 2 cabang, gue sama leader gue diskusi nih bang, mulai jalur mana kan gitu. Jalur sini aja, jalur kiri, jalur darat, biar nggak terlalu capek gitu. Ya walaupun cekcok dulu kan, mau lihat mana. Tuh gue sama leader gue. Udah tuh leader gue turun duluan nih bang, duluan kan dia, gue di belakang tuh sama tetap turun. Nah jadi ada jembatan kecil bang, pas turun itu bang, jembatan kecil bambu. Berapa? Cuma ada 5 biji ya salah, jadi bambu tuh. Nah lewat tuh leader gue tuh sama Karesa, Kak Adel sama Kak Ituan, Kak Nisa duluan, Bang Dani sampai gua. Jadi leader gua tuh ngeliat jalur dulu bang, nah pas dia mau lewat ternyata lu longsornya masih gerak bang, tanahnya bisa lu bayangin itu bang gimana, masih gerak. Iya gila. Habis itu langsung tuh dia ditarik sama Kak Adel, sini bang gitu, yang di situ bahaya kan gitu, tanahnya masih gerak. Iya makasih ya gitu. Bilang makasih tuh. Itu gue dengernya buset merinding banget bang itu bang. Gue nggak tahu dah kalau gimana nya. Itu. Nah di situ juga ada cerita seremnya bang. Ntar dah itu di belakang. Oh ini seru kayaknya. Ya itu lumayan seru dah pokoknya. Dari peserta itu. Peserta yang kena. Kalau gue di atas soalnya. Leader gue di belakang. Tuh. Nah, udah tuh. Pas itu kita lagi bang jalur satunya naik, kita lo jalur kanan nih, bismillah, siapa tahu jalannya aman. Itu kita jalan, kita naik lagi tuh bang ke atas. Nah, masuk ke jalur kanan tuh, jalur air. Nah pas jalur air kita turun, dari situ hawanya lebih parah bang, lebih serem hawanya. Ngeri banget, gue nggak tahu apaan tuh, pokoknya hawanya banget, serem banget. Gue aja yang berani di belakangnya masih kena begini, apalagi di depan kata gue gitu. Leader gue turun, kan jalurnya turun tuh kayak tangga, turun dia ngeliat ke bawah, kagak ada jalan bang, cuma melompong hitam, bayangin gue kagak ada jalan. Gue dipanggil tuh sama leader gue, sini ya bentar, gue turun tuh langsung nyusul leader gue. Ngapa gitu dia, coba udah lihat ada jalan nggak? Gue liatin kagak ada jalan, ini mah longsor juga gitu. Serius nih kagak ada, kalau penglihatan kita kan gitu. Tapi bener awalnya kan jalannya itu bener. Itu 2 jalur tuh jalur bener semua, nggak ada yang salah-salah. Nah udah tuh, udah kita lihat benar-benar nggak ada jalur. Udah di situ kita pasrah, naik lagi kan. Gue jadi leader sementara tuh bang, naik duluan gue. Tuh pas gue naik ke atas tuh, center gue kan ke atas tuh bang, lah kuntilanak bang dia di depan gue. Serius gue teriak, kopi lu bang. oh iya bang, thank you. Airnya kurang bang, kurang, boleh lagi. Ya. Nah, oke. Lanjut bang. Gue ngeliat kuntilanak bang,
Nah habis ngeliat kuntilanak gue langsung nunduk bang, pala gue langsung buang muka. Nah ternyata di belakang gue ada orang, teman gue sendiri, serta gue nih. Gue mau ngomong ke dia, tiba-tiba "Shh, bang jangan diceritain," kata dia. Oh dia ngeliat juga berarti? Gue nggak tahu dia ngeliat apa enggak. Tapi dia ngomong kayak gitu? Iya dia ngomong gitu. Pas gue mau ngomong "Shh, bang jangan ceritain, ntar aja di bawah." Ya udah gitu dia ketawa. Soalnya gue ngeliat muka dia juga pucat, udah pucat banget dah. Gitu. Udah pada gelisah kan, nggak nemu jalur buat balik. Serah, gelisah, emosi, kesel, capek juga. Kayak aduh itu gue bingung gimana. Kita di situ istirahat tuh, break lama di situ. Nah tiba-tiba salah satu peserta ngomong, "Mau nelpon basecamp nggak? Mumpung ada jaringan nih." Gitu. Pas banget dia lagi megang HP-nya leader, ya kan? Nah di situ leader gue nelpon. Gue nggak tahu leader gue atau peserta nelpon basecamp bang. Nelpon. Nah diangkat tuh sama basecampnya tuh, alhamdulillahnya tuh untungnya diangkat. Jadi kata peserta gue gini, kata leader gue gini, bang ini jalur mana bang? Jalur 2 ini tutup longsor, gue nggak nemu jalur lagi. Nah kata orang basecampnya, naik lagi bang sampai pos 5. Nah pos 5 ada jalur belah kiri, kata dia gitu. Naik lagi nih kita berarti nih bang, pos 5. Iya bang gitu. Udah, nah leader gue nyuruh tuh, udah jalan lagi ke atas sampai pos 5 Batu Gede tadi gitu. Udah kita naik lagi tuh sampai pos 5, kita istirahat dulu. Nah pas di telepon itu tuh orang basecampnya juga ngomong gini, apa itu anggota ranger udah OTW juga ke sono nyusulin kalian. Ranger selamat. Iya ranger itu nyusulin. Nah pas kita udah selesai istirahatnya, kita turun bang lewat jalur kiri itu. Jalur kiri itu akhirnya benar temu jalan bang, jalur baru pisan itu. Gue nggak tahu itu kapan dibuatnya. Nah turun, gue susurin, gue duluan kan tuh, gue jadi leader sementara. Gue turun, gue jalur, teriakin gue dari belakang bang sama leader gue tuh, "Ada jalur gak?" "Ada." Gitu. Udah tuh gue turun. Nah lumayan curam kan tuh, nggak tinggi lah, cuma berapa meter, 3 meter, langsung merosot tuh gue duluan. Gue liat dulu jalur ke depannya, ada jalan ini, gue senterin, oh ada. Nah pada turun dikit. Nah situ kita ngobrol dulu bang, capek kan, namanya jalan istirahat dulu tuh, istirahat. Nah kita bercanda dulu bang. Roti apa ya, roti lapis apa cookies gitu ya. Nah gue bercanda bang, aku ndak gitu. Pada ketawa, mencari suasana kan. Yang tadinya genting gerah gimana, jadi kayak suasananya cair lagi, kan aman. Nah nggak lama anggota ranger datang bang. Woi bang, sini bang. Oh udah nemu jalur baliknya? Udah bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa aja? Nah dari situ udah ngerasa aman banget dok. Ranger yang mimpin, ranger yang pergi juga, mau ditemenin balik, jalur baliknya aman dah pokoknya dah. Itu kita sampai base camp kira-kira jam 11 malam. Udah jam 11 malam bang. Lu bayangin ya bang, dari jam 5:30 itu habis maghrib sampai jam 11 malam bang. Lama banget kan? Parah itu. Parah banget itu kata gue. Lu ngucap di situ. Alhamdulillah untungnya sampai. Nah yang gue bilang itu bang apa? Yang di jalur jembatan bambu itu tuh bang tadi. Jadi peserta gue nih bang, kan leader gue di depan tuh. Leader gue di depan, yang ditarik Adel tuh. Ditarik Adel. Nah Kanisa mau balik nih bang, ke arah gue lewat jembatan itu tuh. Nah tiba-tiba kakinya ditarik bang sama genderuwo katanya. Oh dia ngomong sendiri? Genderuwo katanya bang. Udahannya genderuwo narik kakinya. Untung selamat bang. Itu kalau nggak selamat bang, itu langsung jurang. Serem banget gitu. Gue nggak kebayang kalau ditarik ke jurang itu. Tapi jembatannya emang bener kayu bambu gitu bang? Bener-bener kayu bambu. Nggak ada pegangannya? Kagak ada. Langsung jurang itu kalau jatuh, gue nggak tahu. Untung selamat gitu ditolong sama teman-teman yang ada di bawah. Jadi pas sudah nyampe base camp tuh semua cerita bongkar. Gimana tuh?
dari yang Fitri, Dinda, Kak Adel, Kak Resa, Kak Nisa, Bang Dani, Ajis, Arif, Berry baru ngomong semua. Oh, cerita semua akhirnya? Cerita semua, pecah semua. Jadi kalau dari Fitri dia ngeliat katanya di pohon pisang. Pohon pisang katanya ada yang ngiri bang, ngiri begini. Wah itu apaan tuh bang? Lontong kan? Nah, itu bang dia langsung panik, langsung nggak mau lihat lagi. Tadinya nyenter-nyenterin kanan kiri, udah habis itu enggak. Pantes. Nah makanya diem baik itu dia. Nah si Dinda juga ngeliat, ada yang manggil, tapi pas diizin nggak ada. Ada yang nyolek nggak ada. Ada manggil? Iya, ada manggil Dinda nggak ada. Nah terus kalau si Ajis biasa aja, cuma ya gitu udah oke. Dia ngeliat serem tapi dibiasain aja, dibawa santai, nggak terlalu kayak intrik banget. Cuek ya berarti? Cuek. Nah terus si Berry juga ngeliat bang, ngeliat penampakan serem. Dia mungkin ngeliat kuntilanak bang, salah putih diri tuh, enggak tuh. Pokoknya semuanya bongkar di situ, di bawah cerita. Kak Adel juga ngeliat, Kak Resa ngeliat, tapi yang lebih serem sih itu. Ya, kasih itu siapa? Fitri. Kan Kanisa yang ditarik kakinya itu loh. Itu yang paling serem bang. Oh itu. Gue nggak bisa ngebayangin kalau dia gimana nya. Kalau dia sampai kena, gue pasti berubah itu. Tanggung jawab. Lu naik sama gue, lu harus balik sama gue. Harus. Baru pendaki. Ya, harus itu. Nggak mungkin gue tinggal. Lu naik sama gue, lu turun harus sama gue. Bukan sama yang lain. Tapi gue harus tanggung jawab itu. Tapi alhamdulillah semuanya selamat, sampai tujuan, sampai rumah aman. Tapi ada yang kapok gak serta? Kalau dibilang kapok, ya mungkin kapok sih bang. Iya. Ya lu tau lah pre-stem, tiba-tiba ketemu gituan. Mungkin ada yang udah pernah ke gunung lain tapi baru ke B ini pre-stem ya kan, tiba-tiba langsung dikasih kayak gitu. Kena jual jalur ketutup longsor, ditongolin begituan. Mungkin kalau kita porter ya biasa aja mungkin, karena udah biasa di gunung-gunung gitu. Kalau dibilang serem ya serem, kalau dibilang lucu ya lucu, kalau dibilang seru ya seru. Cuma kalau dibilang nggak serem kayaknya nggak mungkin nggak serem sih bang. Itu mental pada hancur semua bang. Itu kita doa nggak pernah berhenti bang. Gue sebagai sweeper di belakang aja gue selalu doa, gue ngutamain yang ada di depan. Gue selalu ngomong semoga di depan gue semuanya selamat selalu tuh. Gue nggak mau yang ada di depan gue kenapa pokoknya gue selalu doa kayak gitu tuh, walaupun gue terakhir doanya buat gue diri gue sendiri. Tapi alhamdulillah selamat semua sampai rumah. Selamat semua sampai base camp. Nah cerita lucunya nih bang. Apa tuh? Nah ini nih tunggu sebentar lucunya. Cerita lucu nih bang. Jadi gue sampai nih bang di bawah. Leader gue dipanggil bang. Kenapa tuh? Dipanggil bang sama orang base camp ya. Sebelumnya nanya dulu ke Adel kan, leadernya mana gitu. Ini leadernya Karangga kan gitu. Ya ikut sini, ikut. Dia ngikut kan tuh. Untung kamu selamat begitu. Nah ya alhamdulillah kan gitu. Nah terus yang orang ini ngomong dulu tuh sama yang base campnya, ngomong. Nah tiba-tiba dia balik lagi bang. Baik lagi terus pala leader gue diginin bang. Kenapa gitu? Dibacain bang. Oh, dibacain biar selamat. Gue nggak tahu dibacain apa. Dibacain langsung palanya ditiup-tiup bang sama dia. Udah tuh situ dibalik lagi. Gue aja cerita, gue ngakak bang di stand kayak gitu sama leader gue bang. Iya. Parah banget itu kata gue. Itu yang paling lucu di situ doang. Gitu. Udah. Nah oke, teman-teman. Jadi itu Ntar lo. Boleh ngerokok gak? Boleh. Oke. Silakan. Thank you. Nah, jadi itu cerita dari Bang Rizky saat dibawa peserta. Yang horor mah kata saya pas itu dong bang, yang di jembatan. Ya itu itu horor sama. banget. Nah Gue juga mikir itu. sebelum kita closing nih, ada
kesan-kesan nggak buat para pendaki? Oh, ada. Silakan. Jadi buat para pendaki baru atau pendaki lama, jangan arogan, jaga sikap, jaga lisan, jangan bertingkah konyol, jangan ngelakuin hal-hal yang aneh. Kalau lu punya sampah, dibawa balik, jangan ditinggal di atas. Kotor boy, sayang alam. Ya intinya lu jangan arogan, jangan tengil, jaga sikap di atas. Oke, gua Rizky undur diri.